Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiangun season 13 episode 26. Oke lah, nggak usah banyak mangming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Petir di tempat ini berkedap-kedip dan tampaknya hal itu telah memadat. Selama beberapa tahun ini, Lindong telah melakukan banyak usaha untuk mendapatkan batu simbol petir. Dan sekarang akhirnya dia bisa sampai di tempat ini. Maka tidak mudah bagi Lindong untuk menyerah begitu saja. Bahkan jika hal ini harus berurusan dengan Pak Tua Moluo. Di sisi lain, Pak Tua Moluo meletakkan tangan di belakang punggungnya. Tatapan matanya melihat pada batu simbol petir. Dan dia tampaknya juga sangat menginginkan batu itu. Kaisar Petir pun tertawa dengan keras ketika melihat pemandangan yang ada di hadapan mereka berdua, yaitu Lindong dan juga Pak Tua Moluo. Dan tiba-tiba saja Kaisar Petir pun mengatakan, bocah kecil ini memiliki batu simbol yang melahap di dalam tubuhnya, dan dia mampu menampung beberapa batu simbol leluhur. Namun batu simbol api milikmu secara alami akan sangat mendominasi, dan hal itu memiliki karakteristik yang sama dengan batu simbol petir. Moluo, jika kamu mencoba untuk memperbaikinya dengan paksa, kemungkinan kamu tidak akan bisa mengatasinya, terlepas dari level apa kekuatanmu saat ini. Mendengar ucapan dari Kaisar Petir, Pak Tua Moluo pun menjawabnya dengan nada suara yang cukup lemah. Aku sadar akan hal ini, tapi aku menginginkan batu simbol petir untuk alasan yang lain. Terlebih lagi, jika aku bahkan tidak bisa memperbaikinya, maka aku akan mencari orang yang tepat untuk bisa memiliki batu simbol petir itu. Mendengar ucapan dari Pak Tua Moluo, Lindong pun mengerutkan keningnya. Lalu dia bertanya, apakah senior Moluo tidak percaya bahwa aku adalah orang yang cocok memiliki batu itu? Mendengar kata-kata dari Lindong, Pak Tua Moluo pun segera menjawabnya, bocah, di dalam tubuhmu saat ini sudah memiliki batu simbol melahap, dan kamu masih memiliki masa depan yang cerah. Meskipun sifat dari batu simbol melahap milikmu itu memungkinkan bagi dirimu untuk memiliki lebih dari satu batu simbol leluhur yang lainnya, tapi hal itu ada resiko besar yang harus kamu tanggung. Dan tidak ada satupun orang di tempat ini yang bisa menjamin bahwa kamu akan berhasil. Apalagi kekuatanmu saat ini masih terlalu lemah. Hanya memiliki batu simbol melahap saja sebenarnya sudah menempatkanmu di dalam posisi yang sangat berbahaya. Jika kamu berusaha mendapatkan batu simbol petir, jika sampai hal ini diketahui oleh Yimo, kamu pasti akan langsung diburu oleh mereka. Dan aku berharap batu simbol petir ini akan diberikan pada ahli tingkat atas yang kekuatannya telah benar-benar matang. Ini karena terlalu banyak resiko yang terlibat di dalamnya. Tidak ada yang bisa menjamin apakah orang itu akan menjadi sasaran Yimo atau tidak, meskipun mereka telah benar-benar matang. Selain itu, batu simbol leluhur ini adalah objek surgawi yang menjaga dunia ini. Jika sampai perang dunia meletus di masa depan, maka pemilik dari batu simbol leluhur akan menjadi pilar kekuatan utama yang berdiri di barisan depan untuk menantang Yimo. Oleh karenanya, kita tidak bisa kehilangan salah satu dari batu ini. Mendengar ucapan dari Pak Tua Moluo, Lindong hanya bisa tetap diam karena dia mengerti bahwa Pak Tua Moluo ini tidak percaya bahwa Lindong akan mampu mengendalikan banyak batu simbol leluhur jika dia diberikan kesempatan untuk memilikinya. Dan tiba-tiba saja Lindong pun mengatakan, aku percaya bahwa tidak ada yang bisa aku katakan untuk membantu meredakan keraguan di dalam hati Tetua Moluo. Meskipun sekarang kekuatanku tidak sekuat dirimu, bahkan ketika pertama kali aku mendapatkan batu simbol melahap, kekuatanku hanya berada di tahap penciptaan. Dan aku juga tidak memiliki latar belakang yang kuat. Satu-satunya alasan kenapa aku bisa bertahan sampai hari ini adalah karena sifatku yang hati-hati. Tetua Moluo, mungkin kamu tidak akan bisa memahami hal ini dengan statusmu sekarang. Meskipun demikian, terlepas dari apakah Anda percaya denganku atau tidak, aku tetap akan mendapatkan batu simbol petir ini dan kemudian memperbaikinya. Aku memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Mungkin di masa depan, aku akan jauh lebih berguna daripada yang pernah dibayangkan oleh senior Moluo. Kaisar Petir yang mendengar ucapan dari Lindong, dia pun langsung tertawa. Tatapan matanya memiliki kekaguman yang tidak bisa disembunyikan.
Dan hal ini membuat Kaisar Petir mengatakan, "Haha, anak kecil, kamu memang benar-benar berani." Mendengar ucapan dari Kaisar Petir, Patwa Moluo pun segera melirik ke arahnya sambil mengatakan, "Kamu seharusnya menyadari karakteristik dari batu simbol petir ini. Apakah kamu yakin bahwa tubuh Lindong akan bisa menahan kekuatannya?" Kaisar Petir pun sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia pun menjawabnya, "Meskipun dia memiliki batu simbol yang melahap, peluang untuk keberhasilannya tidak melebihi 40%. Lagi pula, kekuatan dari batu simbol leluhur itu sangat besar dan sangat sulit bagi mereka untuk bisa hidup berdampingan di dalam satu tubuh." Mendengar ucapan dari Kaisar Petir, tatapan mata dari Pak Tua Moluo kembali melihat ke arah Lindong. Dia pun memberikan peringatan dengan sungguh-sungguh, "Lindong, jika sampai kamu gagal, maka kamu tidak hanya tidak mendapatkan batu simbol petir, tapi tubuhmu juga akan langsung dihancurkan karena kamu tidak akan mampu menahan kekuatan serangan balik dari batu simbol petir ini, dan kekuatan di dalamnya benar-benar sesuatu yang sangat menakutkan." Kaisar Petir pun kemudian menimpali, "Bocah kecil, seseorang harus selalu tahu batasannya. Kamu mungkin memang sangat beruntung untuk bisa mendapatkan batu simbol yang melahap, tapi mencoba mendapatkan terlalu banyak batu simbol, maka hal itu akan membuat membayar harga yang cukup mahal." Mendengar ucapan dari Patwa Moluo dan juga Kaisar Petir, Lindong hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya, karena dia pada saat ini merasa bahwa Kaisar Petir dan juga Patwa Moluo cukup keras kepala. Tidak ada satu dari mereka yang menunjukkan tanda-tanda untuk menyerah. Di dalam kebuntuan ini, tiba-tiba saja cahaya putih keluar dari dalam tubuh Lindong. Hal itu disertai dengan suara. Benar-benar konflik yang akan membuat seseorang menjadi pusing. Tidak lama kemudian, sosok bercahaya ini muncul di hadapan Pak Tua Moluo dan juga Kaisar Petir. Hal ini membuat mereka berdua cukup tercengang. Sementara Lindong yang melihat sosok ini juga terkejut. Dia pun langsung mengatakan, "Yan, kenapa kamu keluar?" Tatapan mata dari Pak Tua Moluo dan juga Kaisar Petir yang terkejut. Dia pun segera mengatakan, "Siapa kau sebenarnya?" Karena pada saat ini Pak Tua Moluo dan juga Kaisar Petir bisa merasakan aura aneh dan juga kuno dari sosok yang keluar dari dalam tubuh Lindong. Perasaan ini sebanding dengan batu simbol leluhur. Yan pun segera tertawa, lalu dia menjawabnya, "Kalian semua bisa memanggil namaku dengan sebutan Yan. Tentu saja kalian juga bisa memanggilku jiwa dari batu leluhur." Mendengar hal ini, tatapan mata dari Kaisar Petir terlihat cukup terkejut. Lalu dia mengatakan, "Hah? Batu leluhur? Apakah kamu sebenarnya adalah batu leluhur? Item yang telah dibuat oleh leluhur simbol yang agung setelah mengumpulkan banyak benda surgawi, dan kamu berada di peringkat kedua dari papan peringkat harta karun surgawi kuno." Mendengar hal ini, sambil menganggukkan kepalanya, Yan pun menjawabnya, "Leluhur simbol memang pembuatku dan sekaligus pemilik pertamaku." Kali ini, bahkan tatapan mata dari Pak Tua Moluo mengungkapkan ekspresi yang cukup serius, karena dia benar-benar tahu betapa kuatnya yang disebut dengan leluhur simbol itu. Di dalam hati, Pak Tua Moluo juga sangat menghargai orang itu. Dia adalah orang yang terkuat dan juga terbesar dalam sejarah dunia ini. Banyak benda suci telah dia habiskan untuk membuat batu leluhur, dan pada akhirnya batu leluhur ini setara dengan batu simbol leluhur. Tidak lama kemudian, tangan dari Yan menunjuk ke arah Lindong. Dia pun tertawa sambil mengatakan, "Dan pada saat ini, pemilikku adalah bocah kecil ini." Mendengar kata-kata dari Yan, Kaisar Petir tanpa sadar dia mengatakan, "Aku benar-benar tidak menduga bahwa kamu yang berada di peringkat kedua dari papan peringkat harta karun surgawi kuno akan benar-benar memilih bocah ini sebagai pemilikmu." Yan pun kemudian menjawabnya, "Haha, itu karena aku percaya bahwa dia akan bisa mencapai tahap yang tidak bisa kalian bayangkan di masa depan." Mendengar hal ini, Pak Tua Moluo pun mengerutkan keningnya. Lalu dia bertanya, "Bukankah terlalu terburu-buru untuk mengambil kesimpulan seperti itu?" Di hadapan Yan,
Pak Tua Molo tidak berani bertindak arogan sedikit pun. Meskipun dia berada di tahap samsara, dia hanya bisa menimbulkan sedikit ancaman bagi seorang Yan yang cukup berpengalaman. Karena Yan ini telah mengikuti leluhur simbol yang agung di dalam perang zaman kuno. Dan dia bisa membunuh banyak Yimo yang memiliki kekuatan menakutkan selama perang dunia kuno saat itu. Kaisar Petir pun merenung sejenak. Dia kemudian menatap ke arah Lindong sambil mengatakan, bocah kecil ini memang cukup berbakat. Namun bisakah dia benar-benar cocok jika kau bandingkan dengan leluhur simbol? Karena pada saat ini Kaisar Petir tidak bisa membayangkan bahwa Yan akan mengatakan bahwa di masa depan Lindong akan sebanding dengan leluhur simbol. Pencapaian seperti itu adalah sesuatu yang tidak sederhana. Dan selama beribu-ribu tahun tidak pernah ada satupun orang yang bisa mencapai level dari leluhur simbol. Mendengar perkataan dari Kaisar Petir, Yan pun segera menjawab dengan perkataan yang cukup lembut. Ada spiritualitas yang tersisa dan hal itu ditempatkan oleh leluhur simbol di dalam tubuhku. Dan kenapa aku memilih bocah ini? Sebenarnya itu bukan keinginanku, dan lebih tepatnya itu adalah keinginan dari leluhur simbol. Kemungkinan dia memang sangat percaya diri pada bocah Lindong ini. Oleh karena itu, kenapa pada saat ini aku memilih dia? Mendengar ucapan dari Yan, Kaisar Petir dan juga Tetua Moluo memiliki perubahan ekspresi di raut wajah mereka. Hal ini membuat mereka berdua langsung mengatakan, "Hah? Keputusan yang telah dibuat oleh leluhur simbol?" Setelah mengatakan hal ini, tatapan mereka berdua melihat tajam ke arah Lindong. Karena kemungkinan satu-satunya orang di dunia ini yang telah dipilih oleh leluhur simbol kemungkinan memang Lindong. Di sisi lain, Lindong juga sangat terkejut dengan ucapan dari Yan. Ini adalah pertama kalinya seorang Lindong mendengar kata-kata ini dari mulut Yan sendiri. Lindong pun kemudian berkata dalam hati, apakah mungkin Yan ini hanya mengarang cerita supaya mereka berdua mau menyerahkan batu simbol petir padaku? Jika ini benar-benar hanya sebuah karangan, maka Yan cukup terampil dalam melakukan kebohongan. Dan dia pada saat ini juga cukup mampu mengejutkan dua pemilik batu simbol yang agung. Kaisar Petir yang masih memandang Lindong dengan cara yang cukup aneh, dia pun segera tertawa lalu mengatakan, jika leluhur simbol yang agung memang benar-benar memilih bocah ini melalui sebuah takdir, maka itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tidak aku duga bahwa aku akan benar-benar bertemu dengan seorang bocah yang telah dipilih oleh leluhur simbol yang agung sebelum kematianku. Mendengar ucapan dari Kaisar Petir, Lindong merasa malu dan tidak tahu harus berkata apa. Sementara Yan, dia segera melihat pada Pak Tua Moluo, kemudian berkata, oleh karena itu, aku harap kalian berdua membiarkan Lindong untuk memiliki batu simbol petir. Dia mungkin adalah orang yang paling cocok untuk benda ini. Mendengar ucapan dari Yan, Pak Tua Moluo segera mengerutkan alisnya. Dia tidak menyangka bahwa perdebatan ini pada akhirnya melibatkan leluhur simbol yang agung dari zaman kuno. Dalam hal senioritas dan juga pengalaman, batu leluhur yang bernama Yan ini benar-benar mengungguli Pak Tua Moluo. Sambil terdiam, Yan dan juga Kaisar Petir memandang Moluo dengan tatapan mata yang cukup dalam. Karena mereka berdua jelas menyadari, meskipun mereka berdua adalah senior di tempat ini, tapi ahli yang paling kuat di sini adalah Pak Tua Moluo. Sementara mereka berdua hanyalah jiwa dari batu leluhur yang belum sepenuhnya memulihkan kekuatan. Sementara Kaisar Petir hanyalah sebuah jiwa yang sebentar lagi akan menghilang. Di dalam pertarungan nyata, jelas mereka bukan tandingan dari Pak Tua Moluo. Tidak lama kemudian Pak Tua Moluo menghirup nafas dalam-dalam. Tatapan matanya melihat ke arah mereka berdua, lalu mengatakan, karena kamu sangat percaya pada bocah ini, maka aku tidak akan menentang keputusan dari leluhur simbol. Mulai sekarang, aku akan memberikan kesempatan pada Lindong. Tidak lama kemudian, tatapan mata dari Pak Tua Moluo melihat pada Lindong. Lalu dia mengatakan, Lindong, terimalah 3 serangan dariku, dan batu simbol petir akan menjadi milikmu.
Apakah kamu berani menerima tantangan ini atau tidak? Tatapan mata Lindong yang dipenuhi dengan semangat. Dia pun segera menganggukkan kepalanya tanpa ragu-ragu, lalu mengatakan, "Baiklah, aku sangat bersedia." Lindong jelas tahu bahwa keputusannya ini akan menjadi tantangan yang sangat sulit untuk dirinya sendiri karena mengambil 3 serangan dari ahli super yang berada di tahap samsara. Hal itu bukan sesuatu yang bisa diremehkan, apalagi Patwa Moluo ini juga memiliki batu simbol api di tangannya. Tapi karena batu simbol petir sudah berada di depan mata Lindong, maka dia tidak akan pernah menyerah untuk bisa mendapatkan benda itu. Lindong pun kini menyemangati dirinya sendiri. Bahkan jika hanya ada kemungkinan yang sangat kecil untuk bisa menahan serangan dari Patwa Moluo, aku tetap tidak akan menyerah. Keputusan dari Lindong itu membuat Kaisar Petir merasa terkejut, dan dia bisa melihat bahwa Lindong tidak memiliki ketakutan sedikit pun meskipun dia telah ditekan oleh Patwa Moluo. Hal ini membuat Kaisar Petir menganggukkan kepalanya, dan kegigihan yang dimiliki oleh Lindong adalah sesuatu yang sangat dia kagumi. Setelah melihat keputusan dari Lindong, Patwa Moluo segera menganggukkan kepalanya. Dia pun lalu mengatakan, "Lindong, aku akan memberimu waktu 1 jam untuk melakukan pemulihan diri." Mendengar ucapan dari Patwa Moluo, tanpa basa-basi lagi, Lindong segera duduk bersila dan dia mengeluarkan kekuatan pelahap dari dalam tubuhnya. Hal itu segera melahap semua energi petir yang ada di tempat ini dan mengubahnya menjadi energi Yuan yang dikirimkan ke dalam tubuh Lindong untuk mengisi kekuatannya yang telah habis. Karena pada saat ini Lindong tahu bahwa pertarungan dengan Patwa Moluo ini akan menjadi pertarungan paling intens yang akan dia alami. Lindong sangat yakin bahwa Patwa Moluo ini dia lebih kuat daripada 3 kepala sekte gerbang Yuan. Selain itu, Patwa Moluo juga sangat menginginkan batu simbol petir. Maka dia pasti tidak akan pernah menahan diri dalam kekuatan serangnya ini. Mulingsan yang berdiri di samping Lindong, ketika melihat bahwa Lindong telah dipaksa oleh Patwa Moluo, dia pun segera memelototi orang tua itu. Sambil marah-marah yang tidak jelas, Mulingsan mengatakan, "Dasar pengganggu tua yang tidak tahu malu." Mendengar hal ini, Patwa Moluo hanya tersenyum karena dia tidak ingin berdebat dengan Mulingsan. Seolah-olah Patwa Moluo tidak mendengar protes dari gadis kecil itu. Sementara Kaisar Petir yang ada di samping Patwa Moluo, dia pun mengatakan, 3 serangan tidak mudah bagi Lindong untuk menerima hal itu. Moluo, kamu saat ini berada di tahap samsara yang asli, dan kamu juga memiliki batu simbol api. Bahkan seorang yang berada di tahap reinkarnasi biasa akan mengalami kesulitan untuk berurusan denganmu. Apalagi seorang seperti Lindong yang hanya berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Kesenjangan kekuatan ini benar-benar tidak bisa diukur. Mendengar ucapan dari Kaisar Petir, Patwa Moluo pun segera menjawabnya, "Tidak ada keadilan mutlak di dunia ini. Aku telah memberinya kesempatan. Meskipun bocah itu sangat berbakat, apakah dia mampu mendapatkan batu simbol petir atau tidak, itu semua ditentukan oleh kemampuannya sendiri. Dan karena bocah itu telah dipilih oleh leluhur simbol, aku pikir bahwa dia seharusnya memiliki kemampuan untuk menciptakan keajaiban." Mendengar ucapan dari Patwa Moluo, Kaisar Petir hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Mudah-mudahan saja memang begitu. Namun ini adalah sesuatu yang sedikit berlebihan. Moluo, kamu benar-benar telah menindas anggota dari generasi muda." Mendengar hal ini, Patwa Moluo pun hanya melirik Kaisar Petir sambil bertanya, "Kapan kau akan segera menghilang?" Sambil tersenyum, Kaisar Petir pun menjawabnya, "Kemungkinan sesegera mungkin." Setelah mengatakan hal ini, Kaisar Petir melirik pada tubuhnya sendiri yang telah berubah menjadi sangat pucat. Dan Kaisar Petir saat ini mengatakan, "Yimo-yimo terkutuk itu, aku membenci mereka." Mendengar hal ini, Patwa Moluo segera berkata, "Aku akan menghancurkan semua Yimo yang ada di dunia ini." Kaisar Petir yang mendengar ucapan dari Patwa Moluo, dia pun segera mengatakan, "Sepertinya kamu memiliki dendam yang besar pada para Yimo ini." Mendengar kata-kata itu,
Patwa Moluo pun melirik ke arah Lindong yang sedang memulihkan diri. Dia pun segera mengepalkan tangannya sambil berkata, para Yimo-Yimo ini, mereka terlalu banyak melakukan protes. Dan mereka sungguh orang-orang yang sangat keterlaluan. Bahkan ada Yimo yang meminta video asli dari cerita ini. Dan Yimo-Yimo lain di tingkat keroco, mereka hanya minta tambahan durasi dan juga upload lebih banyak. Tapi aku tidak terlalu menanggapi Yimo-Yimo ini. Selain itu, ketika aku pertama kali mendapatkan batu simbol api, aku juga ada di usia yang sama seperti Lindong. Dan pada saat itu, aku tidak bisa mengendalikan diri untuk tetap bersikap rendah hati. Pada akhirnya, batu simbol api yang ada di tanganku pun terungkap. Dan hal itu menarik kedatangan para Yimo. Seluruh keluargaku benar-benar dimusnahkan. Bahkan ayahku harus mengorbankan dirinya sendiri demi aku bisa melarikan diri. Sejak saat itu, aku pada akhirnya belajar bagaimana untuk bisa bertahan hidup. Dan setelah aku melangkah ke tahap samsara, kemudian aku mendirikan aula istana api, aku baru mengekspos keberadaan dari batu simbol api ini. Jika aku mempelajari hal ini sejak dini, kemungkinan anggota keluargaku sampai hari ini masih akan hidup. Mendengar ucapan dari Moluo, Kaisar Petir hanya bisa menganggukkan kepalanya karena dia tidak menyangka bahwa Moluo memiliki masa lalu yang cukup kelam. Batu simbol yang ada di tangannya di satu sisi akan memberikan kekuatan yang besar, tapi di sisi lain juga membawa bahaya yang besar. Untuk selanjutnya, Kaisar Petir dan juga Patwa Moluo, kini mereka terdiam dan terus melihat pada Lindong yang sedang memulihkan kekuatannya. Satu jam pun telah berlalu. Mata Lindong yang selama ini tertutup tiba-tiba saja terbuka. Dan kali ini ada sebuah kilatan cahaya di dalam mata Lindong. Bahkan tubuhnya juga terasa lebih kuat dari sebelumnya. Lindong pun segera mengangkat kepalanya dan dia tiba-tiba saja berdiri. Sesaat kemudian, tatapan mata Lindong melihat pada Patwa Moluo. Dia segera menangkupkan kedua tangannya sambil berkata, "Tetua Moluo, tolong bimbinganmu." Mendengar ucapan dari Lindong, Patwa Moluo hanya bisa menganggukkan kepalanya lalu mengatakan, "Lindong, aku tidak akan menahan diri di dalam seranganku." Lindong pun sambil tersenyum menjawabnya, "Dan aku akan melakukan yang terbaik." Setelah mengatakan hal ini, Lindong segera mengeluarkan kekuatan Yuan yang agung dari dalam tubuhnya, dan itu didorong hingga batas maksimal. Ekspresi acuh tidak acuh kini terpancar jelas dari raut wajah Patwa Moluo ketika dia melihat Lindong. Tidak lama kemudian, cahaya merah telah berkumpul di sekitar Patwa Moluo dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Dan hal itu segera berubah menjadi sinar cahaya merah yang besarnya 10.000 kaki. Bahkan di dalam sinar itu sendiri memiliki riak energi yang sangat menakutkan. Ketika melihat sinar cahaya merah dikeluarkan oleh Patwa Moluo, dalam sekejap saja membuat tatapan mata dari Lindong benar-benar menjadi terlihat muram. Lindong pun kemudian berkata dalam hati, apakah ini kekuatan besar para ahli yang berada di tahap samsara? Tetua Moluo, dia benar-benar mampu membuat serangannya sangat menakutkan hanya dengan satu lambaian tangan sederhana. Setelah berkata seperti ini di dalam hatinya, Lindong segera menarik nafas dalam-dalam. Dan dia saat ini mengatakan, "Hormasi alam semesta kuno." Sebuah cahaya terang tiba-tiba saja keluar dari dalam tubuh Lindong. Hal itu segera berubah menjadi formasi besar di langit yang ukurannya ribuan kaki. Formasi yang telah dikeluarkan Lindong itu sangat misterius dan secara perlahan berputar, menyebarkan sebuah energi yang unik dari dalamnya. Bahkan hal itu membuat ruang yang ada di sekitarnya menjadi terdistorsi. Kaisar Petir sedikit terkejut ketika melihat formasi yang telah dikeluarkan oleh Lindong. Dengan penglihatannya yang tajam, secara alami Kaisar Petir mampu mendeteksi kekuatan dari formasi ini. Dan jelas hal ini adalah sebuah item yang sangat luar biasa. Kaisar Petir kemudian mengatakan, bocah yang sangat menarik. Dia sebenarnya memiliki banyak benda suci di dalam tubuhnya. Tapi aku benar-benar ingin tahu bagaimana bocah kecil ini
menahan 3 serangan dari Moluo. Tidak lama setelah itu Lindong pun kembali berkata, "Batu leluhur." Sebuah cahaya putih segera keluar dari dalam tubuh Lindong, dan hal itu berubah menjadi tirai cahaya tipis yang berada di belakang formasi alam semesta kuno. Tirai ini benar-benar besar, sementara Yan secara diam-diam duduk di atas batu jimat leluhur. Dan setelah itu, Lindong kembali berkata, "Batu simbol yang melahap." Setelah Lindong mengatakan hal ini, sebuah cahaya hitam segera muncul di atas kepalanya, dan hal itu segera berubah menjadi lubang hitam raksasa yang berada tepat di belakang tirai tipis. Bahkan lubang ini berputar dan melahap kekuatan yang ada di sekitarnya. Kaisar petir yang melihat formasi yang telah disiapkan oleh Lindong, dia pun hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil berkata, "3 harta surgawi yang agung. Tapi aku khawatir hal ini masih belum cukup untuk menghadapi kekuatan Moluo. Jika seseorang yang berada di tahap samsara menggunakan 3 harta surgawi yang agung ini, kemungkinan Moluo akan babak belur jika bertarung dengannya. Namun sayangnya, Lindong hanya berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Kesenjangan kekuatan ini benar-benar terlalu jauh." Tidak lama kemudian Lindong pun melambaikan lengan bajunya, dan 20 inti petir kini dilemparkan oleh Lindong ke lubang hitam yang tercipta dari batu simbol yang melahap. Dalam sekejap saja, 20 inti petir ini langsung dilahap oleh lubang hitam itu. Sebuah energi yang liar dan juga keras pada saat ini telah meledak di dalam batu simbol yang melahap. Sementara kekuatan yang mengerikan kini telah diedarkan dalam cara yang gila-gilaan, dan hal ini benar-benar meningkatkan pertahanan dari Lindong. Ketika melihat hal ini, Kaisar Petir pun tidak bisa menyembunyikan kekagumannya atas Lindong, dan dia memuji Lindong dengan santai, menggunakan kekuatan dari batu simbol yang melahap untuk menyerap energi dari inti petir. Kemudian hal itu digunakan untuk memperkuat 2 benda suci yang lainnya. Cara ini memang rencana yang cukup bagus, tapi aku merasa bahwa kekuatan ini masih belum cukup menghadapi serangan dari Moluo. Di sisi lain, Lindong yang juga bisa merasakan bahwa kekuatan pertahanannya masih belum cukup. Dia pun segera mengatupkan giginya, dan tiba-tiba saja inti petir yang sangat besar dikeluarkan dari dalam tubuh Lindong. Karena itu merupakan inti petir yang ditinggalkan oleh tetua Suofei. Ketika melihat hal ini, tatapan mata dari Kaisar Petir benar-benar terkejut. Ekspresi rumit segera muncul di raut wajahnya karena dia sangat akrab dengan inti petir ini. Kaisar Petir pun lalu berseru, "Sebenarnya itu adalah inti petir yang terbentuk dari tubuh Suofei." Moluo, dia benar-benar memaksa bocah kecil ini menuju jalan yang sangat sempit. Setelah Lindong mengeluarkan inti petir yang sangat besar, dia pun segera melemparkannya pada batu simbol yang melahap. Lubang hitam bergetar dengan hebat. Dalam sekejap saja, langsung melahap inti petir dari tetua Suofei. Gelombang energi yang sangat menakutkan juga telah disebarkan dari dalamnya. Segera setelah itu, dialirkan menuju 2 pertahanan yang ada di depannya. Setelah Lindong melakukan gerakan ini, orang bisa melihat bahwa 3 lapisan pertahanan dari Lindong, yaitu formasi alam semesta kuno, tirai cahaya putih, dan juga lubang hitam, benar-benar tersebar dalam radius puluhan ribu kaki di langit. Dan pemandangan ini adalah sesuatu yang cukup spektakuler. Setelah Lindong merasa bahwa pertahanannya sudah cukup mampu untuk menghadapi serangan dari Pak Tua Moluo, dia segera tersenyum dan mengangkat kepalanya ke arah Pak Tua Moluo sambil mengatakan, "Tetua Moluo, tolong serang sekarang juga." Tiga lapis pertahanan yang benar-benar kokoh telah berdiri dengan bangga di udara, dan hal itu diciptakan oleh Lindong. Fluktuasi energi yang dipancarkan dari dalamnya membuat ruang yang ada di sekitarnya terlihat terdistorsi. Pak Tua Moluo yang melihat hal ini, dia pun segera mengatakan, "Meskipun kamu hanya berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan, kamu sebenarnya mampu membuat pertahanan yang benar-benar kuat. Aku harus mengatakan
bahwa kamu memang pemuda yang sangat luar biasa. Tapi maaf sekali, aku harus memberitahu dirimu bahwa pertahananmu ini belum cukup untuk menghentikan kekuatanku. Setelah mengatakan hal ini, detik berikutnya Pak Tua Moluo mengulurkan jarinya dan menekan udara yang kosong. Dalam sekejap saja, peng! Seluruh dunia petir ini serasa ingin meledak ketika Pak Tua Moluo menekan jarinya ke arah bawah. Energi petir yang ada di sekitar Pak Tua Moluo langsung dibuat tersebar dalam radius 100.000 kaki dari tempat Pak Tua Moluo berada. Dan energi Yuan di tempat ini segera berubah menjadi udara yang panas, yang benar-benar kejam. Sebuah cahaya merah yang besarnya 10.000 kaki. Dalam sekejap saja hal itu berubah menjadi naga api merah, dan tubuhnya kini melesat dengan cepat menuju pertahanan yang telah dibuat oleh Lindong. Pak Tua Moluo pun kemudian mengatakan, hancurkan. Melihat hal ini, tatapan mata Lindong berubah menjadi sangat tajam. Lalu dia berkata dalam hati, sebenarnya serangan itu telah benar-benar mengarah padaku. Naga merah yang diciptakan oleh Pak Tua Moluo, hal itu melesat dengan sangat cepat dan seolah-olah seperti meteor yang sedang jatuh. Pada akhirnya, bung! Hal itu segera berbenturan dengan formasi alam semesta kuno yang diciptakan oleh Lindong. Dalam sekejap saja membuat dunia petir di tempat ini menjadi bergema dan juga bergetar hebat. Di sisi lain, formasi alam semesta kuno milik Lindong juga telah diputar berlawanan arah jarum jam. Sementara kekuatan disintegrasi juga dikeluarkan dari dalamnya dengan upaya untuk menghancurkan naga merah milik Pak Tua Moluo. Namun kekuatan disintegrasi milik Lindong ini benar-benar tidak mampu menghentikan pergerakan dari naga merah. Karena sejatinya kekuatan yang diciptakan Pak Tua Moluo ini sangat mengerikan. Tidak lama setelah itu sebuah retakan pun terdengar. Dan hal ini sebenarnya muncul dari formasi alam semesta kuno. Melihat pemandangan ini membuat pupil mata dari Lindong segera menyusut. Dia tidak menyangka bahwa formasi alam semesta kunonya tidak bisa menahan serangan dari Pak Tua Moluo. Dan keretakan ini adalah sesuatu yang pertama kali dilihat oleh Lindong semenjak dia memiliki formasi alam semesta kuno. Dengan sangat cepat retakan itu pun menyebar di seluruh formasi alam semesta kuno. Dan akhirnya, dar! Formasi alam semesta kuno benar-benar dihancurkan oleh naga merah Pak Tua Moluo. Lindong pun kemudian berkata dalam hati, kekuatan seseorang di tahap samsara benar-benar menakutkan. Namun Lindong tidak memiliki banyak waktu untuk memikirkan hal ini, karena naga merah milik Pak Tua Moluo masih melesat dengan cepat ke arah Lindong. Dan hal ini menuju tirai putih yang diciptakan dengan menggunakan batu jimat leluhur. Ekspresi raut wajah dari Yan yang duduk di atas batu jimat leluhur juga berubah menjadi sangat serius. Dan tidak lama kemudian cahaya putih kini telah dikeluarkan dari tirai cahaya di bawahnya. Hal itu membuat tirai cahaya ini sekuat dinding yang tercipta dari baja. Dan saat ini, kekuatan dari Yan sendiri belum sepenuhnya pulih dari luka-lukanya. Selain itu, kekuatan dari Lindong hanya berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Yan pun berpikir, jika dia telah benar-benar memulihkan kekuatannya, maka serangan yang diciptakan oleh Pak Tua Moluo ini tidak akan mungkin bisa menghadapi pertahanan yang dibuat oleh Yan. Dan tidak lama kemudian, peng! Naga merah benar-benar langsung menghantam tirai cahaya putih yang telah diciptakan oleh Yan. Dan sekali lagi, dunia petir ini berguncang dengan sangat hebat. Di sisi lain, tirai cahaya yang diciptakan Yan semakin menjadi redup dengan kecepatan yang cukup mengejutkan. Melihat hal ini, Yan dan juga Lindong hanya bisa mendesah. Dan detik berikutnya, tar! Tirai cahaya benar-benar hancur. Batu jimat leluhur pun kembali masuk ke dalam tubuh Lindong. Melihat hal ini, Lindong pun segera berteriak dalam hati, lapisan pertahanan keduaku yang terbuat dari batu jimat leluhur juga telah dihancurkan. Lindong tidak pernah bisa menyangka dua pertahanan terkuat miliknya yang menggunakan seluruh kekuatan yang telah dia bentuk
hal itu tidak berguna menghadapi kekuatan dari Pak Tua Moluo. Meskipun begitu, Lindong tidak memiliki ketakutan sama sekali di dalam dirinya, dan dia pun kini kembali mengatakan, "Karena aku sudah bertarung, maka aku akan melakukannya sampai akhir." Setelah berhasil menghancurkan dua pertahanan terkuat milik Lindong, naga merah dari Pak Tua Moluo kini masih melesat dengan cepat menuju pertahanan yang ketiga. Dan kali ini, lubang hitam yang diciptakan oleh Lindong menggunakan batu simbol yang melahap berputar dengan sangat cepat. Hal itu segera ditabrak oleh naga merah milik Pak Tua Moluo. Dalam sekejap saja, naga merah itu masuk ke dalam lubang hitam ini. Di saat yang sama, lubang hitam itu terus menelan energi liar dan juga keras dari cahaya merah yang berusaha untuk menembus dirinya. Tatapan mata dari Lindong kini telah melihat dengan tajam pada lubang hitam yang terus berputar di atasnya itu. Dan kali ini, Lindong pun bisa merasakan bahwa kekuatan melahap yang telah dia ciptakan sebenarnya telah melemah. Energi dari naga merah ciptaan Pak Tua Moluo adalah sesuatu yang benar-benar besar dan juga kuat. Pada saat ini, kekuatan pelahap milik Lindong tidak mampu melahap sepenuhnya. Bahkan ada jejak cahaya merah yang terus keluar dari dalam lubang hitam. Dan sebenarnya, kekuatan melahap ini sudah mencapai batasnya. Namun di sisi lain, naga merah ciptaan dari Pak Tua Moluo sebenarnya juga telah menyusut dari puluhan ribu kaki telah menjadi ribuan kaki. Jelas di dalam perjalanan sebelumnya, naga merah ini telah kehabisan tenaga ketika menghancurkan dua pertahanan milik Lindong. Cahaya merah yang merembes keluar dari dalam lubang hitam menjadi semakin pekat. Hanya dalam waktu 10 detik, energi dari naga merah itu benar-benar mampu menghancurkan lubang hitam menjadi berkeping-keping. Melihat hal ini, Lindong pun cukup terkejut karena tiga pertahanan terkuat miliknya benar-benar dihancurkan oleh naga merah Pak Tua Moluo. Dan kali ini, naga merah itu pun tidak menghentikan langkahnya, langsung melesat menuju ke arah Lindong. Pak Tua Moluo pun kemudian berkata dengan nada acuh tidak acuh, "Lindong, kau telah kalah." Melihat naga merah yang melaju dengan cepat ke arahnya, Lindong pun segera berteriak, "Bahkan jika aku sudah tidak memiliki pertahanan, tapi aku masih memiliki tubuhku untuk menahan seranganmu." Setelah mengatakan hal ini, Lindong mengeluarkan cahaya hijau dari dalam tubuhnya, dan 35 tato naga hijau kini benar-benar keluar dari dalam tubuh Lindong. Dan hal itu berputar-putar di sekitar tubuhnya. Dalam sekejap saja, Lindong langsung melesat ke depan dengan sangat cepat. Dia menggunakan tinjunya untuk langsung menghantam naga merah yang diciptakan Pak Tua Moluo. Dan pemandangan ini membuat Mulingsan terlihat tertegun. Dia tidak menyangka bahwa Lindong akan dengan berani untuk langsung berhadapan dengan naga merah ciptaan Pak Tua Moluo. Detik berikutnya, peng! Tinjuan Lindong dan juga naga merah itu saling berhantaman di langit. Hanya dalam waktu beberapa detik, naga merah ciptaan Pak Tua Moluo benar-benar hancur. Sementara tubuh dari Lindong kini juga terpental mundur ratusan ribu kaki. Darah segar pun pada saat ini juga telah keluar dari dalam tubuh Lindong. Kaisar petir yang melihat hal ini, ekspresi raut wajahnya tidak bisa menyembunyikan keterkejutan. Lalu dia berkata, bocah kecil itu benar-benar ganas. Serangan pertama dari Moluo sebenarnya berhasil ditahan oleh Lindong. Di sisi lain, Lindong kali ini menstabilkan tubuhnya di udara, dan tubuh dari Lindong sendiri sudah berlumuran darah. Dia pun dengan cepat menyeka darah yang ada di wajahnya. Sambil tersenyum, Lindong pun berkata dalam hati, "Aku berhasil menahan serangan pertama dari tetua Moluo." Sebuah keheningan kini telah terjadi untuk beberapa saat di tempat ini. Tatapan mata dari Pak Tua Moluo juga terlihat cukup tercengang ketika melihat adegan ini. Dia tidak menyangka bahwa serangannya akan bisa dihancurkan oleh Lindong.
Hal ini membuat Pak Tua Moluo segera mengatakan, "Serangan pertamaku telah kau hancurkan dengan semua trik yang telah kau miliki. Lindong, apakah kau masih memiliki cara lain untuk menahan seranganku dengan kondisimu yang menyedihkan saat ini?" Mendengar ucapan dari Pak Tua Moluo, Lindong hanya bisa tersenyum. Dia pun kali ini mengatakan, "Tetua Moluo, kamu tidak perlu mengatakan kata-kata yang tidak berguna seperti itu." Mendengar ucapan dari Lindong, Pak Tua Moluo pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan sekali lagi dia melakukan lambaian tangan. Sebuah cahaya merah yang lain kini segera muncul di atas kepala Pak Tua Moluo. Bahkan kekuatan dari cahaya merah ini lebih kuat dari cahaya merah sebelumnya. Kaisar Petir yang melihat adegan ini, dia pun segera berkata, "Moluo, bukankah ini sedikit terlalu kejam?" Tapi Pak Tua Moluo, dia mengabaikan perkataan dari Kaisar Petir. Dalam sekejap saja, Pak Tua Moluo kembali melambaikan tangannya dan cahaya merah puluhan ribu kaki kini langsung menghancurkan ruang dimensi, melesat dengan cepat ke arah Lindong. Hal ini membuat Pak Tua Moluo penasaran bagaimana caranya Lindong untuk memblokir serangannya ketika dia sudah tidak bisa menggunakan kekuatan dari 3 harta surgawi yang agung. Di sisi lain, Lindong segera meludahkan darah dari dalam mulutnya. Tatapan mata dari Lindong melihat ganas pada cahaya merah yang menyerbu ke arahnya. Lindong pun segera mengepalkan tinju dan simbol perak kini telah muncul dari tangan Lindong. Dia pun segera mengatakan, "Bahkan Tetua Moluo tidak akan pernah bisa membuatku untuk mengakui kekalahan." Cahaya merah besar ciptaan Pak Tua Moluo kembali melesat ke arah Lindong, dan hal itu berubah menjadi naga api raksasa yang besarnya melebihi naga api sebelumnya. Sebuah panas yang benar-benar mengerikan segera memenuhi tempat ini. Bahkan Lindong bisa merasakan panas yang luar biasa. Dengan tatapan mata yang tajam, Lindong pun melihat naga api yang meluncur ke arahnya, dan tiba-tiba saja Lindong segera melemparkan simbol perak yang ada di genggaman tangannya. Setelah terlempar ke arah depan, simbol perak itu pun mengeluarkan suara dengungan. Dalam sekejap saja, semua petir yang ada di dalam dunia petir ini mulai bergetar, dan beberapa ratus ribu kaki petir yang besar kini telah bersiul-siul di dalam dunia petir. Hal itu segera menembus ruang, dan hal ini muncul di hadapan dari Lindong. Dalam sekejap saja, ratusan ribu petir itu pun segera bergabung dan berubah menjadi naga petir yang telah membuat pertahanan paling kuat. Pada akhirnya, boom! Naga api dan juga naga petir kali ini benar-benar bertabrakan di udara. Sebuah guntur yang sangat mengerikan juga langsung membuat tempat ini menjadi bergetar dengan hebat. Selanjutnya, gelombang kejut yang mengerikan segera tersapu dari tabrakan 2 naga itu. Hal ini segera meluas menjadi radius ratusan ribu kaki. Ketika melihat naga petir dikeluarkan oleh Lindong, tatapan mata terkejut segera terlintas pada Kaisar Petir. Dia pun kali ini langsung mengatakan, kekuatan ini sepertinya bocah kecil itu benar-benar berhasil mendapatkan ketiga kuncinya. Karena Kaisar Petir adalah orang yang telah menjadi pencipta dari dunia petir ini, maka dia sangat tahu bahwa Lindong sebenarnya telah meminjam kekuatan dari dunia petir ciptaannya. Sementara di sisi lain, tatapan mata dari Pak Tua Moluo terlihat fokus ke arah depan. Dalam sekejap saja, alisnya pun segera terangkat, karena dia juga bisa merasakan sebuah energi yang sangat besar telah dikeluarkan Lindong sebelumnya untuk menghadapi kekuatan dari naga api yang diciptakan olehnya. Dan kekuatan naga petir milik Lindong adalah sesuatu yang jauh melebihi kekuatan dari Lindong saat ini. Tidak lama kemudian, naga api dan juga naga petir yang bertabrakan di udara dalam sekejap langsung menghilang. Dan kali ini, meskipun tubuh dari Lindong sudah berlumuran darah, tapi dia tidak tampak menyedihkan oleh serangan dari Pak Tua Moluo, yang bahkan serangan kedua ini jauh lebih kuat
dari serangan pertamanya. Pak Tua Moluo tidak pernah bisa menyangka bahwa Lindong akan berhasil menghancurkan serangan keduanya. Tidak lama kemudian, simbol perak secara perlahan berkelap-kelip di udara, dan hal itu tepat di depan Lindong. Gelombang demi gelombang fluktuasi yang unik terus dipancarkan dari dalamnya. Pada saat yang sama, petir yang ada di dalam dunia petir ini terus beresonansi. Pak Tua Moluo yang melihat simbol perak, dia segera menatap tajam ke arah Kaisar Petir sambil mengatakan, "Jadi itu adalah kekuatan dari dunia petir ini." Mendengar perkataan dari Moluo, Kaisar Petir hanya bisa tertawa. Lalu dia menjawabnya, "Haha, itu tidak ada hubungannya denganku dan aku tidak ikut campur di dalam pertarungan ini." Bocah kecil itu telah memiliki keberuntungan yang besar untuk bisa mendapatkan kunci dari dunia petirku. Lindong pun segera melirik pada Kaisar Petir dengan rasa terima kasih yang tidak bisa disembunyikan. Karena jika Lindong tidak berhasil mengandalkan kekuatan dari simbol perak untuk mengaktifkan dunia petir ini sebelumnya, kemungkinan Lindong tidak akan bisa menangani serangan kedua dari Pak Tua Moluo. Tidak lama kemudian, sebuah retakan pun terdengar. Simbol perak yang ada di hadapan Lindong segera berkelap-kelip, dan pada akhirnya, tar! Simbol perak itu benar-benar hancur. Dalam sekejap saja, ekspresi di raut wajah Lindong segera berubah karena dia tidak menyangka bahwa simbol perak ini akan segera meledak. Melihat keterkejutan di wajah Lindong, Kaisar Petir hanya bisa tertawa. Lalu dia mengatakan, "Hahaha, bocah kecil, kekuatan dari dunia petir ini tidak seseram yang kau bayangkan. Moluo dan diriku sendiri adalah individu yang berada di level yang sama, mampu mengandalkan kekuatan di tempat ini untuk memblokir satu serangan dari Moluo sudah menjadi batasnya." Mendengar ucapan dari Kaisar Petir, Lindong hanya bisa tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepalanya karena dia sudah tidak bisa menggunakan kekuatan dari dunia petir lagi untuk melawan serangan dari Pak Tua Moluo. Tidak lama kemudian Pak Tua Moluo menatap tajam ke arah Lindong. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, nada suara dari Pak Tua Moluo menjadi jauh lebih lembut setelah dia melihat bahwa dua serangan darinya benar-benar digagalkan oleh Lindong. Dan hal ini adalah sesuatu yang cukup mengejutkan. Pak Tua Moluo pun kemudian berkata, "Lindong, apakah kamu akan menerima serangan yang ketiga?" Lindong yang tubuhnya sudah penuh darah sambil tersenyum ke arah Pak Tua Moluo, dia mengatakan, "Aku sudah sampai di tempat ini dan tidak mungkin bagiku untuk menyerah begitu saja." Mendengar jawaban dari Lindong, Pak Tua Moluo pun kembali mengatakan, "Tiga harta surgawi yang agung milikmu sudah dianggap tidak berguna untuk melawan seranganku. Bahkan kunci dari dunia petir saat ini juga sudah rusak. Aku sangat percaya bahwa kamu tidak memiliki barang lagi untuk bisa menahan serangan ketigaku." Mendengar ucapan dari Pak Tua Moluo, Lindong dengan tatapan mata yang tajam melihat ke arahnya sebelum pada akhirnya Lindong mengatakan, "Tetua Moluo, tolong serang diriku." Mendengar ucapan dari Lindong itu, kelembutan Pak Tua Moluo segera menghilang dan selanjutnya berubah menjadi ketidakpedulian. Dia pun segera menganggukkan kepalanya lalu mengatakan, "Lindong, seperti yang sudah aku katakan sebelumnya, aku tidak akan pernah menahan diriku di dalam serangan terakhir ini." Setelah mengatakan hal ini, sebuah api merah dengan cepat melonjak keluar dari dalam tubuh Pak Tua Moluo. Bahkan dunia petir dalam sekejap saja menjadi sangat panas. Melihat hal ini, Kaisar Petir pun segera mengerutkan keningnya. Lalu dia berkata dengan keras, "Kekuatan dari batu simbol api, Moluo, bukankah ini terlalu kejam? Bagaimana mungkin bocah itu bisa menahan serangan yang sangat mengerikan dari batu simbol api, mengingat kekuatannya saat ini?" Mendengar ucapan dari Kaisar Petir, Pak Tua Moluo pun menjawabnya dengan nada suara yang cukup samar, "Aku akan melindungi roh Yuan dari bocah itu." Setelah mengatakan hal ini, Pak Tua Moluo mengepalkan tangannya dengan lembut, dan api merah tua kini telah benar-benar naik ke udara
sebelum pada akhirnya hal itu berubah menjadi matahari besar yang akan membakar seluruh tempat ini. Tatapan mata dari Pak Tua Moluo melihat acuh tidak acuh ke arah Lindong sambil berkata, "Lindong, belum terlambat bagimu untuk berubah pikiran." Mendengar hal ini, Lindong hanya bisa tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Dan Pak Tua Moluo hanya bisa menghela nafas ketika melihat bahwa Lindong tidak ingin menyerah. Dia pun segera melambaikan tangannya dan matahari raksasa kini meluncur ke arah Lindong. Bahkan seluruh petir yang ada di dalam dunia petir kali ini telah benar-benar dihancurkan ketika matahari raksasa itu melesat ke arah depan. Tatapan mata dari Lindong terlihat sangat tajam ketika melihat matahari raksasa menuju ke arahnya. Bahkan kekuatan Yuan di dalam tubuh Lindong pada saat ini terasa sangat panas dan mulai terbakar oleh aura dari matahari raksasa itu. Hanya dalam hitungan detik saja, matahari raksasa kini telah sangat dekat dengan Lindong. Sementara Lindong masih belum bergerak dari tempatnya berdiri, dan dia juga tidak melakukan apapun sebagai pertahanan untuk menahan serangan dari matahari raksasa. Pada akhirnya, beng! Matahari raksasa milik Pak Tua Moluo benar-benar menghantam tubuh Lindong. Dalam sekejap saja, dunia petir ini langsung berubah menjadi lautan api. Ketika melihat hal ini, Kaisar Petir pun langsung berteriak pada Pak Tua Moluo, "Moluo, kamu terlalu kejam." Sementara Mu Lingsan yang juga melihat pemandangan ini, tatapan matanya menjadi sangat merah. Dia pun langsung berteriak, "Dasar kamu orang tua jabingan." Setelah berkata seperti ini, Mu Lingsan melesat dengan cepat ke arah Pak Tua Moluo sambil memegang penutup peti mati kehidupan kematian dengan tujuan untuk melakukan serangan pada orang tua itu. Namun Pak Tua Moluo hanya melambaikan lengan bajunya dan cahaya merah pada saat ini langsung menutupi tubuh dari Mu Lingsan. Hal ini membuat Mu Lingsan tersegel di dalamnya dan tidak bisa melakukan pergerakan sedikit pun. Ketika melihat lautan api yang ada di depan sana, Pak Tua Moluo pun segera berkata, "Seharusnya ini sudah selesai. Aku akan mencari roh Yuan dari Lindong. Adapun tubuh fisiknya, aku akan membantu memperbaikinya setelah aku membawa roh Yuan itu kembali ke aula istana api milikku." Namun di saat Pak Tua Moluo akan bergerak, tiba-tiba saja tatapan mata dari Kaisar Petir segera menyusut. Dia pun dengan nada suara yang cukup kaget langsung mengatakan, sebenarnya itu belum selesai." Mendengar ucapan dari Kaisar Petir, tatapan mata dari Pak Tua Moluo juga melihat pada lautan api yang ada di depan sana. Dan Pak Tua Moluo, tatapan matanya kali ini juga dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia pun tercengang sebelum akhirnya berkata pada dirinya sendiri, "Bagaimana mungkin ini terjadi?" Setelah Pak Tua Moluo berkata seperti ini, sosok dari Lindong secara perlahan muncul dari dalam lautan api. Dia pun benar-benar menginjak api di lautan api ini. Mu Lingsan yang berada di dalam penghalang cahaya yang tubuhnya telah tersegel, tatapan matanya juga terlihat keheranan ketika melihat sosok dari Lindong benar-benar keluar dari dalam lautan api. Seluruh dunia petir kini telah berubah menjadi kesunyian, dan yang terdengar hanyalah suara kaki dari Lindong yang berjalan di atas lautan api itu. Dan pada akhirnya Pak Tua Moluo, Kaisar Petir, serta Mu Lingsan sendiri kali ini bisa melihat dengan jelas bahwa Lindong berada di dalam penghalang cahaya yang terbuat dari tablet kuno seukuran telapak tangan yang berwarna merah. Fluktuasi menyebar di dalamnya, dan hal itu adalah fluktuasi energi dari sumber yang sama dengan batu simbol api. Kaisar Petir pun ketika melihat pemandangan ini segera berteriak. Tablet kuno itu sebenarnya mampu menahan serangan dari batu simbol api. Sementara ekspresi di raut wajah Pak Tua Moluo kini telah berubah menjadi sangat jelek. Tatapan matanya melihat pada tablet api berwarna merah yang ada di depan Lindong. Ketika melihat tablet itu, Pak Tua Moluo bisa merasakan batu simbol api yang ada di dalam tubuhnya mengeluarkan suara dengungan yang aneh. Tidak lama kemudian Lindong pun segera mengulurkan tangannya
Dan tablet kuno berwarna merah tua itu segera mendarat di tangan Lindong. Segera setelah itu, Lindong mengangkat kepalanya sambil tersenyum ke arah Pak Tua Moluo. Dia mengatakan, "Tetua Moluo, akulah yang menjadi pemenangnya." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Tetua Moluo akan benar-benar mengakui kekalahannya pada Lindong dan kemudian memberikan batu simbol petir itu menjadi milik Lindong saat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol.